Pak, aku punya keresahan nih. Aku pengen mechanical keyboard minimalis, tapi yang ada ROG-nya gitu loh. Kalau 60% nih nggak ada ROG-nya. Itu kan ada ROG-nya, Pak. Tapi kan harus pakai kombinasi FN. Iya juga sih ya, Pak. Kebetulan ada tuh Rexus bikin keyboard Daxa M71 Pro. Kebetulan ada ROG-nya, Pak. Hah, serius? Mana nih coba? Sabar. Keluarin dulu nih. Nah, ini tuh. Iya sih Pak, ada ROG-nya. Tapi ya karena saya manusia biasa, saya ingin lebih. Apa lagi sih Pak? Ini tombol function nggak ada Pak, harus pakai tombol kombinasi FN lagi. Ya mana ada Pak, mechanical gaming keyboard minimalis yang ada tombol functionnya? Ada dong. Pak, tolong dong flashnya matiin, Silo. Iya, sorry. Ini dia, Rexus Daxa M84 Pro. Ada ROG-nya, ada tombol functionnya, dan yang terpenting, RGB. Ada wireless-nya juga. Oke bre, balik lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Channel. Dan di video kali ini kalian udah lihat untuk awal video tadi bahwasannya ada sebuah keresahan di mana saya itu pengen pakai mechanical gaming keyboard tapi yang minimalis, yang ukurannya kecil, nggak terlalu makan tempat. Tapi sayangnya ya kalau untuk 60% itu kan nggak ada ROG-nya sama nggak ada tombol fungsinya. Ya akhirnya Rexus ngeluarin series Daxa M71 Pro. Tapi ya masih ada keresahan lagi dari saya, yaitu tombol fungsinya nggak ada. Ya memang ada, cuma kita harus tekan tombol kombinasi FN plus 1 sampai 12 gitu kan, dan itu kan merepotkan menurut saya gitu loh. Dan akhirnya mungkin Rexus mendengar keluh kesah atau keluh basah para penggemarnya, para pembelinya, para apanya sih, fansnya gitu ya, dimana tolong dong Rexus bikinin layout yang lebih bagus lagi, yang lebih sempurna lagi, tapi tetap minimalis gitu loh. Akhirnya Rexus ngeluarin series Daxa M84 Pro yang akan rilis atau launching hari ini juga tanggal 12 Maret 2021. Gokil nggak tuh? Dan akhirnya saya diberi kesempatan untuk mereview Rexus Daxa M84 Pro ini, yang mana saya udah menggunakan kurang lebih hampir seminggu, Pak. Jadi gimana sih untuk video ulasan atau review dari saya tentang Rexus Daxa M84 Pro ini? Langsung simak terus video ulasannya. Kita mulai dari kemasannya dulu cuy. Gak ada perubahan signifikan sih di boxnya ini, karena emang udah cukup bagus desain packagingnya dengan dua layout yang khas. Berlanjut ke paket pembeliannya, kita dapat unit Daxa M84-nya. Lalu ada kartu garansi, user manual, key puller, extra keycaps, kabel USB Type-C, 4 buah switch cadangan dan switch pullernya, serta sepasang magnetic stand. Masih sama komplitnya dengan isi box Daxa M71 Pro ternyata. Mantep dah. Sebelum berlanjut ke desainnya, Daxa M84 Pro memiliki 2 SK warna, yaitu kombinasi hitam abu-abu dan kombinasi putih abu-abu. Waduh, jadi inget zaman SMA ya. Tapi untuk opsi switch terdapat 4 pilihan dari pabrikan switch Gateron, yaitu yellow switch, red switch, blue switch, dan terakhir brown switch. Nah, di kesempatan kali ini saya kedatangan 2 varian dari Daxa M84 Pro yang masing-masingnya adalah varian hitam abu-abu dengan blue switch dan putih abu-abu dengan brown switch cuy. Balik lagi ke desainnya, pemilihan desain dengan perpaduan 2 warna merupakan pilihan yang cermat karena memang bikin tampilan keyboard nggak monoton dan terlihat lebih modern. Sayangnya hero color dari Daxa yaitu warna oranye belum tersedia untuk Daxa M84 Pro ini cuy. Padahal wajib banget tuh kombinasi putih oranye-nya. Tapi nggak usah kecewa karena backlight LED RGB masih dipertahankan di Daxa M84 Pro ini cuy. Ya kali no RGB, no party lah. Sesuai dengan namanya, terdapat 84 tombol di Daxa M84 Pro ini cuy, yang ngebuat dimensi dari keyboardnya sedikit melebar ketimbang Daxa M71. Lengkapnya, Daxa M84 Pro ini punya panjang 316 mm kali lebar 126 mm kali tinggi di 41,5 mm. Dengan layout yang membesar ini, build quality tentu aja tetap menjadi perhatian utama. Tetap menggunakan mounting berbahan metal dan case berbahan plastik IBS premium guna menjaga unit Daxa M84 Pro ini tetap rigid dan solid cuy. Branding dari Daxa diletakkan di sisi depan case-nya, berdekatan dengan port Type-C untuk konektivitas dan isi daya serta 2 buah port USB yang berfungsi sebagai USB hub. Nah, salah satu hal baru pada Daxa M84 Pro adalah ketersediaan port USB hub yang bakal berguna banget buat transfer data, pakai flash disk atau charger smartphone kalian. Saya pribadi baru nemuin 2 mechanical gaming keyboard dengan fitur seperti ini cuy. Yang pertama tuh ada di brand Kudu Beast Lite kalau nggak salah. Di sisi bawah keyboard ini terdapat 4 buah rubber feet dan 1 buah switch untuk konektivitas
wirelessnya. Dan dua buah rubber feet di bagian depan dapat ditambahkan sepasang magnetic stand guna menambah ketinggian keyboard ini cuy. Berlanjut ke 84 keycaps Daxa M84 Pro ini yang berbahan plastik IBS premium. Teknik printing yang digunakan tentu aja double shot injection yang tembus LED dan nggak mudah luntur. Profil yang dipakai adalah OM. Begitupun font yang digunakan adalah font OM yang sedap dipandang karena punya desain klasik. Perhatian sedikit teralih ke font atau simbol yang tercetak di atas keycaps pada baris function. Karena Daxa M84 Pro juga menyediakan fitur shortcut ke beberapa teks seperti file manager, browser, email, kalkulator, dan media player dengan kombinasi FN plus keycaps pada baris function tadi. Kita lanjut untuk ngebahas topik utama pada sebuah mechanical gaming keyboard, apalagi kalau bukan switch-nya. Dan di video kali ini, saya berkesempatan mencicipi brown switch dan blue switch-nya dari Gateron cuy. Untuk blue switch Gateron, saya pribadi nggak terlalu asing karena memang blue switch ini merupakan pilihan switch yang sangat populer di mechanical keyboard. Bertipe clicky dengan gaya aktuasi 60G dan punya tingkat kebisingan yang keras cuy. Switch ini sangat cocok untuk gamer pada umumnya karena bisa kasih experience klik-klak yang memuaskan dan tentu aja suara cetak-cetuk yang cukup nyaring. Sedangkan untuk brown switch dari Gateron merupakan switch bertipe tactile dengan gaya aktuasi 55G dan punya tingkat kebisingan medium. Switch ini mungkin lebih cocok bagi para penulis atau copywriter yang tetap ingin merasakan sensasi klik tanpa cetak-cetuk karena brown switch sendiri ini nggak menimbulkan benturan ganda, melainkan langsung memukul ke bawah. Lebih mirip karakter dari switch bertipe linear sebenarnya, tapi punya tingkat kebisingan yang lebih tinggi. Untuk umur pemakaian dari Gateron Switch berkisaran di angka 50 juta kali klik cuy. Buat kalian yang masih ragu dalam memilih Switch pada Daxa M84 Pro, tenang aja, karena memang boardnya ini udah hot swap kok. Jadi kalau dirasa kurang cocok sama Switch bawaan Daxa M84 Pro tadi, tinggal coba Switch yang lain tanpa beli keyboard baru. Gokil. Next, untuk konektivitasnya. Ya kali udah bawa nama Pro tapi nggak bisa wireless. Waduh, bisa dong. Karena memang Daxa M84 Pro ini mendukung dual konektivitas, yaitu wired dan wireless. Untuk mode wirednya, Daxa M84 Pro menyediakan kabel USB sepanjang 1,8 meter berlapis nilon braided yang punya port Type-C. Selain untuk mode wired, kabel ini juga berfungsi sebagai pengisi daya unit keyboardnya ini cuy. Lalu untuk mode wirelessnya, sudah menggunakan Bluetooth versi 5 yang bisa terkoneksi hingga 5 device dan tentu aja multi-platform. Sayangnya buat kalian user PC desktop, kalian harus menyediakan dongle Bluetooth-nya dulu. Kalau udah, geser switch on di bawah bodi keyboard ini, lalu tahan tombol FN plus Q atau W atau E atau R atau T sampai LED backlight-nya berkedip. Setelah itu lakukan pairing di unit PC atau laptop atau smartphone kalian. Dan beres dah, mode wireless Daxa M84 Pro udah aktif. Untuk kapasitas baterainya, Daxa M84 Pro ini memiliki baterai berkapasitas 3750 mAh. Gila, ini gede banget. Bayangin aja cuy, Daxa M71 Pro aja cuma punya baterai kapasitasnya 1000 mAh. Itu bisa tahan sampai 10 jam untuk penggunaan normal. Berarti Daxa M84 Pro ini bisa bertahan 2-3 kali lipat lebih lama dibandingkan dengan Daxa M71 Pro. Berlanjut ke LED backlight-nya. Gak tanggung-tanggung cuy, udah ada 20 mode LED RGB yang bisa kalian set dengan tombol kombinasi FN plus Home atau kombinasi FN plus N untuk set warna LED-nya. Untuk set tingkat kecerahan LED-nya menggunakan kombinasi FN plus arrow up dan FN plus arrow down. Sedangkan untuk set kecepatan laju LED menggunakan kombinasi FN plus arrow left dan FN plus arrow right. Oke, udah itu dia review dari saya atau ulasan dari saya tentang produknya Rexus, yaitu Rexus Daxa M84 Pro ini. Untuk layoutnya udah jelas 75%, yang saya seneng dari layout 75%, arrow key-nya ada, tombol pack up, pack down, home end ada, print screen ada, tombol function udah ada, jadi kita tidak perlu menggunakan tombol FN lagi atau tombol function tambahan lagi gitu loh. Itu yang saya seneng. Sebenarnya tombol arrow key di Daxa M71 Pro itu udah ada, cuma kan masih ada yang kurs gitu, ada yang kurang. Akhirnya ada juga yang sempurna nih. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan Rexus Daxa M71 Pro kemarin, ya memang Daxa M71 Pro kemarin tuh dimensinya lebih panjang gitu, lebih panjang sedikit karena memang di bagian tombol FN, ALT, dan CTRL itu lebih besar sedikit ya dibandingkan dengan Daxa M84 Pro.
Tapi untuk lebarnya ya udah jelas, Daxa M84 Pro lebih lebar karena memang ditambahkan tombol function gitu loh cuy. Karena memang dipangkas panjangnya, jadi Daxa M84 Pro tetap kelihatan kecil kok. Dari layoutnya sih 70% gitu loh cuy. Itu yang saya suka. Dan ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan mengenai produknya Daxa M84 Pro ini cuy. Pertama, di bagian USB hub-nya. Kalau misalkan kalian menggunakan mode wireless, itu USB hub nggak kepake. Kalau kalian nyolok flash disk gitu kan, itu transfer datanya gimana Pak? Kecuali pakai mode wired atau kabel gitu kan. Ya jelas kita nyolok flash disk ya dia nyambung ke komputer. Tapi kalau pakai mode wireless nggak bisa digunain untuk USB hub yang ada di Daxa M84 Pro ini. Dan poin yang kedua, di bagian softwarenya nih Pak. Kalau misalkan kalian menggunakan mode wireless, kalian nggak bisa menggunakan softwarenya. Itu yang sangat disayangkan sekali. Menurut saya sih kalau misalkan pakai mode wireless terus bisa pakai software, mungkin di bagian software itu ditambahin indikator baterai gitu. Jadi ini kita tahu gitu loh, sisa baterai yang ada di Daxa M84 Pro sisa berapa. Ya, untuk software ini bisa digunakan kalau misalkan pakai mode kabel atau mode wired gitu loh cuy. Dan selanjutnya ingin saya bahas mengenai softwarenya Pak. Ya, softwarenya sebenarnya sama aja kayak si Daxa M71 Pro ya kemarin. Ada misalkan kita bisa atur per key-nya itu fungsinya kayak gimana gitu kan. Terus ada mode gamingnya. Jadi ALT plus tab bisa kita nonaktifkan, terus tombol Windows juga bisa kita nonaktifkan atau ALT F4. Kadang temen ganggu gitu kan lagi main tiba-tiba ALT F4 keluar sendiri, itu bisa kita nonaktifkan juga. Terus juga untuk mode LED RGB-nya itu ditambahkan. Dari yang tadinya itu 16 mode RGB, sekarang menjadi 20 mode RGB di bagian softwarenya kita bisa atur cuy. Terus juga kita bisa atur mode RGB-nya secara manual, maksudnya pakai user define gitu. Kita bisa atur per key-nya itu warna apa aja. Jadi memang keren banget karena memang ya ini bukan RGB rainbow, tapi per key-nya tuh udah ada lampu RGB-nya sendiri-sendiri gitu loh cuy. Jadi ajib lah. Oke bre, jadi itu dia review dari saya atau ulasan dari saya tentang mechanical gaming keyboard dari Rexus, yaitu Rexus Daxa M84 Pro tadi. Dan sekarang kita ngomongin soal harganya sebelum kita masuk ke kesimpulan. Untuk harga dari Rexus Daxa M84 Pro ini pas launchingnya itu harganya adalah 949.000. Dan dalam masa promo dari tanggal 12 sampai 19 Maret 2021, kalau misalkan kalian membeli Daxa M84 Pro ini, kalian akan dikasih bonus wristpad dari Rexus. Tapi kalau misalkan ketersediaannya masih ada gitu loh. Dan ada paket bundling juga. Kalau misalkan kalian membeli Rexus Daxa M84 Pro ini dengan paket bundling MOS Rexus Daxa Air, itu kalian akan mendapatkan harga yang spesial di harga 1.399.000 cuy. Jadi ya menurut saya untuk harganya sendiri sih ya, dari yang tadinya itu Rexus Daxa M71 Pro itu harganya sekitar 869, dengan Rexus Daxa M84 Pro yang harga itu 949, itu kita nambah nggak ada 100.000 Pak. Kita udah dapat banyak banget loh. Jadi itu dia review dari saya. Kembali lagi ke kalian, apakah ini worth it atau enggak untuk dibeli? Ya balik lagi lah ya buat kalian gitu. Oke, jadi like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.